Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Komplek Chandra Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali apa yang ingin saya sampaikan dalam kitab Tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita di hari ini bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dengan kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'anal fajr, sholat subuh kita itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian kita menjalankan satu perintah dengan thalabul ilmi, kita mencari ilmu di pagi hari ini. Dan ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan di satu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi-pagi harinya. Jadi mereka yang mendapatkan keberkahan di pagi hari adalah mereka yang bangun subuh. Kalau yang nggak bangun subuh nggak dapat doa ini. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Jadi begitu banyak keuntungan kita di pagi hari ini sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga merupakan bagian dari wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah masjid yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang bahwa tugas kita sebagai makhluk manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka mau beribadah. Maksudnya apa? Ai illa liwahhiduna fil ibadah, kecuali agar mereka mau mentauhidkan aku di dalam beribadah. Artinya bukan hanya sekedar ibadah, tapi di sana juga mentauhidkan. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang beribadah tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pagi hari ini kita akan bahas adalah hadis yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Mu'adz? Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dahulu aku pernah radifan Nabi, bonceng. Kalau bahasa kita radif itu apa? Boncengan. Tahu gak boncengan, Pak? Biasanya kalau yang dibonceng itu yang di belakang ya. Jadi aku pernah diboncengin oleh Nabi SAW di atas himar. Himar itu keledai. Keledai itu kecil dibandingkan dengan apa? Kuda. Jadi lebih kecil ya. Faqala li. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan kepadaku. Apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, tahukah Anda apa hak Allah atas hambanya? Artinya apa yang menjadikan hak Allah ya, dan kewajiban hambanya terhadap Allah, sehingga hamba itu memenuhi kewajiban kepada Allah SWT karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hak dari hamba. Apa kata wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Kebalikannya. Kalau tadi ma haqqullahi 'alal ibad. Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Jadi artinya apa yang hamba itu punya hak dari Allah. Kalau yang tadi apa yang Allah punya hak dari hambanya. Maka kata Rasulullah, apa kata Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apa saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan haknya dari para hamba untuk agar hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan kepada apapun sedikit pun. Kemudian wa haqqul ibad 'alallah, dan haknya hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, bahwa Allah tidak mengadabnya orang yang tidak menyekutukan kepada apapun juga. Jadi ketika si hamba memenuhi haknya kepada Allah SWT, maka Allah tidak akan mengadab kepada orang yang tidak menyekutukan. Kemudian apalah ubasyirun nas. Kemudian Mu'adz bertanya, apalah ubasyirun nas? Apakah boleh aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Qala, maka kata Rasulullah SAW, la tubasyiruhum fayattakilu. Jangan sampaikan hal ini kepada mereka. Fayattakilu, sehingga mereka hanya bertawakal saja kepada Allah. Nggak ngapa-ngapain. Yang penting apa? Yang penting dia apa? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang lainnya dia apa? Dia tidak melakukannya. Maka apa? Kata Rasulullah, jangan dulu. Gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Jamaah sekalian, dari hadis ini perlu kita pahami. Yang pertama adalah periwayat hadis ini adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal disebutkan memiliki keutamaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansori, berarti dia adalah dari Ansor, Madinah. Ya. Dan dia merupakan ahadu awiyatil ilmi, salah satu sahabat yang banyak
ilmunya. Dan dia juga termasuk sahabat yang a'lamu hadhil ummah bil halali wal haram. Dia merupakan sahabat yang banyak mengetahui tentang hukum-hukum halal dan haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat beliau sebagai khalifah di kota Mekah ketika terjadi Fathu Mekah. Dan beliau pun pernah diangkat menjadi qadhiyan, seorang hakim, wa mualliman, dan guru. Kemudian beliau diutus pada tahun ke-9 atau ke-10 ke Yaman sebagai seorang yang qadhi dan juga orang yang menyampaikan dakwah di Yaman. Jadi ini beberapa keutamaan dari sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis. Jadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Mu'adz bin Jabal. Dan saat itu Mu'adz bin Jabal masih kecil nih. Artinya nggak terlalu gede banget gitu ya. Jamaah sekalian, di sini disebutkan kata Mu'adz kuntu radifan Nabi SAW. Artinya ketika Rasulullah berkendaraan keledai, maka Mu'adz itu bonceng di belakang Rasulullah SAW. Ini menandakan Rasulullah SAW sebagai tokoh, ya, sebagai pemimpin. Pertama, beliau berkendaraan itu dengan yang sederhana, nggak naik onta, nggak naik kuda, tapi yang sederhana, yaitu keledai. Padahal Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia. Yang kedua, beliau tidak tinggi hati. Beliau sangat sangat tawadhu, sehingga mau memboncengi Mu'adz. Biasa kan kalau orang yang sudah punya kedudukan di tengah masyarakat nggak mau boncengin orang gitu. Pokoknya jalan-jalan aja, tapi dia mau. Dan kendaraannya juga biasa gitu. Kendaraannya biasa. Nah, dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita dibolehkan seseorang berkendaraan binatang. Boleh berkendaraan binatang apabila binatang tersebut mampu dan kita tidak menyulitkannya dan tidak menyusahkan binatang tersebut. Tapi kalau menyusahkannya nggak boleh gitu ya. Jadi boleh kita berkendaraan binatang. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW memanfaatkan waktu untuk mengajarkan kepada Mu'adz yang menjadi pemuda saat itu. Jadi dengan cara Dengan cara berdialog. Jadi salah satu metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pengajarannya kepada sahabatnya adalah dengan cara berdialog. Dengan cara diskusi bahasa kita. Kenapa? Karena cara dialog, thariqatus su'ali wal jawab, metode tanya jawab, metode diskusi, itu metode yang sangat bagus di dalam kita mengajarkan sesuatu materi. Karena itu lebih mengena, lebih mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena terjadi aktif keduanya, proaktif. Jadi yang satu aktif, yang bertanya aktif, yang ditanya pun aktif. Jadi kalau ngajar itu kan kadang-kadang kalau gurunya dosen saja yang aktif, kadang-kadang mahasiswanya diem aja kan. Kadang-kadang ada yang tidur di belakang gitu. Kenapa? Karena nggak aktif gitu. Tapi kalau dua-duanya aktif, itu saling memahami. Sehingga saling mendengarkan. Yang kedua, dengan metode pertanyaan ini, orang yang ditanya itu akan lebih memperhatikan, sehingga dia berpikir apa sih yang akan disampaikan gitu. Nah ini satu metode yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan metode ini juga dipakai di perguruan tinggi. Dan hampir rata-rata perguruan tinggi itu menggunakan metode tanya jawab, metode dialog antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian jamaah sekalian, satu pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Ini pertanyaan yang sangat besar. Pertanyaan yang tinggi sebetulnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu bagaimana Mu'adz memiliki kecemerlangan di dalam berpikir. Sehingga pertanyaannya pun nggak tanggung-tanggung. Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak Allah atas hambanya
Dan apa hak hamba atas Allah? Artinya kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa sih? Gitu, kalau bahasa kita. Dan kewajiban kewajiban Allah kepada hambanya apa sih? Karena Mu'ad nggak tahu, maka Mu'ad tidak mengatakan saya nggak tahu ya Rasul. Gitu. Tapi dengan adabnya beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ini merupakan jawaban kalau kita nggak tahu, adabnya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar saya nggak tahu tuh, nah itu. Tapi Allah dan Rasulnya. Jadi artinya apa? Kita memiliki adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga memiliki adab kepada Rasulullah. Dan ini ketika Rasulullah masih hidup. Tapi kalau Rasulullah udah nggak ada, kan sekarang Rasulullah nggak ada, maka boleh kita mengatakan wallahu a'lam. Ini satu jawaban yang kalau kita nggak tahu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini termasuk bagian dari ta'addubu thalibil ilmi. Adab seorang penuntut ilmu ketika ditanya tentang sesuatu lalu dia tidak tahu, maka dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam ketika Rasulullah masih hidup. Tapi kalau Rasulullah SAW sekarang ini sudah tidak ada di hadapan kita, maka boleh kita mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Karena banyak sekali itu pun dilakukan bukan hanya oleh seorang murid. Seorang guru pun begitu ketika ditanya oleh murid. Maka boleh seorang guru mengatakan Allah alam gitu. Tidak harus tahu terus. Kenapa? Karena guru itu kan kadang-kadang punya keterbatasan. Kita lihat bagaimana Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kita tahu seorang yang dikenal dengan ulamaul muhajirin, ulamaul hijrah. Dia orang yang berada di Darul Hijrah di kota Madinah. Seorang ulama yang murid-muridnya juga ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu muridnya Imam Malik. Beliau orang yang alim dan punya kitab sebelum muncul, sebelum adanya Sahih Bukhari, maka ada yang namanya satu kitab yang ditulis oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta' lil Imam Malik, kitab hadis. Jadi kitab hadis yang namanya Al-Muwatta' lil Imam Malik. Jadi beliau orang yang sangat alim saat itu. Sehingga beliau ketika ditanya 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 4 pertanyaan. Padahal 40 pertanyaan yang dijawab cuma 4 pertanyaan, bayangkan. Ini kan kadang-kadang sekarang ini, apalagi kalau mengadakan seminar itu ya, ditanya itu ya, pertanyaannya sedikit, jawabannya panjang, lebar, luas gitu. Ya. Kadang-kadang dipaksakan harus tahu gitu. Padahal kalau dipaksakan harus tahu, sementara sebetulnya dia nggak tahu, itu akan menyesatkan jawabannya kepada orang. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang disampaikan yang disampaikannya itu salah. Sehingga kalau nggak tahu, lebih baik adalah wallahu alam. Jadi Imam Malik seorang yang alim ketika ditanya 40 masalah, cuma 4 yang dijawab dari pertanyaan tersebut. Berarti sisanya banyak. Maka disinilah harus adanya yang disebut dengan kejujuran intelektual artinya. Jangan sampai memaksakan harus tahu padahal nggak tahu. Jadi ada yang disebut dengan kejujuran intelektual. Kenapa? Karena apa yang ditanya kemudian dijawab dengan salah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi 'ilmin." Jadi, siapakah mereka yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah, dia berbohong. Padahal nggak ada dalilnya, padahal nggak ada argumentasinya, sehingga dia hanya berasumsi sendiri gitu, berpendapat sendiri gitu. Sehingga untuk bisa memperkuat pendapatnya dipakai atas nama Allah, dipakai atas nama hadis, padahal tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Maka itu adalah orang yang paling zalim, kata Allah SWT. Kenapa? Karena dengan begitu liyudillan nas, manusia akan sesat bighairi ilmin, tanpa ilmu. Maka dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, perlu bagi kita untuk menyampaikan sesuatu yang
ketika kita ditanya lalu kita nggak tahu, maka yang terbaik adalah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Atau sebagai seorang dosen atau guru, saya tidak tahu tapi wallahu a'lam, nanti pertemuan yang akan datang saya akan sampaikan. Saya cari dulu apa argumentasinya, saya cari dulu apa materinya. Itu lebih apa? Lebih selamat. Kemudian jamaah sekalian, dari sini juga disebutkan bahwa hak Allah terhadap hambanya, maksudnya Allah mendapatkan hak dari hambanya. Gitu. Kalau bahasa kita apa? Allah mendapatkan apa? Hak dari hambanya, kan ada hak, ada kewajiban, gitu ya. Kewajiban hambanya apa? Beribadah. Allah haknya apa? Disembah. Gitu ya. Jadi ada hak, ada apa? Kewajiban. Ini sudah kita tahu bahasa kita, kan? Ada hak, ada apa? Ada kewajiban. Jadi kewajiban hamba adalah beribadah kepada Allah. Dan hak Allah adalah mendapatkan peribadahan dari hambanya. Allah disembah, itu hak apa? Hak Allah. Maka disebutkan lagi hak Allah adalah Allah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah agar mereka mau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga. Jadi kalau ada orang yang tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak memenuhi hak Allah. Berarti dia tidak menjalankan kewajiban dia untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala sebagai yang disembah. Jadi apa? Kepada yang disembah. Padahal fungsi di mana ada tugas, bukan fungsi, tugas manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa hak hamba? Artinya apa? Hamba itu mendapatkan hak apa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hambanya itu mendapatkan yang pertama apa? Adalah di sini disebutkan alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, maka di sana kita mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan diazab. Jadi ini merupakan salah satu bagian bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diazab nanti dia di akhirat. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ay mukmin maksudnya. Dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa sih mentauhidkan Allah? Lawannya apa? Memusyrikan Allah. Karena lawan tauhid apa? Asyirku. Jadi lawan mukmin apa lawan mukminnya? Kafir. Berarti lawan iman adalah lawannya kufur. Lawan tauhid asyirku. Kenapa? Karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah esa. Sedangkan syirik menjadikan Allah ada sekutunya. Makanya saya sering katakan bahwa kesyirikan ini bisa terjatuh kepada orang mukmin, bukan orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir jelas dia hanya beribadah kepada berhalanya saja. Itu langsung apa? Disebut kafir. Kenapa? Beribadah hanya kepada berhalanya saja, dan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mukmin kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketika dia beribadah di samping kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga kepada selain Allah, maka itu disebut apa? Syirik. Ya. Perbuatannya apa? Syirik. Orangnya disebut apa? Musyrik. Kenapa? Karena Allah ada tandingannya. Menjadikan Allah ada tandingannya untuk disembah. Sisi lain dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya gini. Salat sih salat. Ketika dia salat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah saya rezeki. Biasanya kalau orang kalau doa enggak jauh dari apa? Minta rezeki pasti itu ya. Jarang sekali minta ilmu. Walaupun ada, tapi apa? Jarang. Yang paling banyak minta apa? Allahumma inni as'aluka rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi. Itu kalau udah minta rezeki kalimatnya udah panjang banget deh. Ya Allah, kami minta kepadamu rezeki. Enggak mau sedikit, katsiran maunya banyak. Udah banyak, wasi'an udah banyak, luas lagi. Udah luas, yang halal, yang berkah, yang thayyib semuanya apa? Diminta itu. Ya. Tapi minta ilmu enggak? Allah apa? Rabbi zidni ilma. Padahal Rasulullah apa? Seringkali minta ilmu. Rasulullah apa? Seringkali apa? Minta ilmu. Jamaah sekalian, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, karena ibadah itu apa? Doa itu kan termasuk apa? Ibadah. Kata Rasulullah apa? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi orang yang berdoa sesungguhnya dia sedang beribadah. Ya. Sehingga ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah SWT. Ternyata selesai apa? Dia beribadah, dia sholat, dia berdoa kepada Allah SWT. Sisi lain juga dia minta kepada yang lainnya. Ke dukun. Ya. Minta apa? Ke orang pinter. Kan sekarang namanya apa? Macam-macam. Ada orang pinter, dukun, atau juga paranormal. Agak kerenan lagi apa? Paranormal nih. Gitu. Dan macam-macam gitu ya. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala diduakan. Ada tandingannya, inilah yang disebut apa? Kesyirikan. Maka kata para ulama, kalau ada orang yang minta kepada selain Allah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dan juga dia minta kepada selain Allah apa? Selain Allah, maka dia berarti tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang yang di samping dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga di sisi lain dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meragukan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Minta rezeki kepada Allah, Allahumma ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berilah saya rezeki. Tapi di sisi lain ketika dia minta rezeki ke dukun, Pak dukun, wah rezeki lagi apa? Rezeki saya lagi seret nih. Saya minta agar dagangan saya laku nih. Gitu. Kata dukun, oh banyak gampang. Pokoknya syaratnya nanti apa namanya umpamanya ayam 7 rupa warna umpamanya. Macam-macam lah gitu ya. Yang penting apa? Itu kan hanya bisa-bisa hanya dukun aja. Yang penting apa? Ada syaratnya gitu. Kalau dipenuhi, hati-hati itu. Berarti dia sudah menduakan Allah Subhanahu. Jangankan dia penuhi, dia udah datang aja. Ya. Kata para ulama, dia datang aja udah apa? Udah luar biasa, dosanya udah besar. Dia baru datang. Belum lagi apa? Dia nanya. Belum lagi dia konsultasi. Belum lagi dia praktekin apa yang disampaikan oleh apa? Dukun. Maka kata Rasulullah SAW, man ata kahinan au arrafan au tatayyuran lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Makanya hati-hati nih, kita jangan bermain-main dengan iman, perlu kita jaga nih. Yeah. Man ata kahinan, barang siapa yang datang ke dukun cuma datang doang. Yeah. Au arrafan atau ke arab. Arab itu ada kata-kata arafa ya arifu ma'rifah. Artinya apa? Orang yang sok tahu. Kalau bahasa kita orang pinter gitu ya. Au kahinan atau dukun. Au tatoyuron atau dia percaya kepada tatoyur. Tatoyur itu sebetulnya dari kata-kata toir, burung, tapi diluaskan. Karena dulu zaman jahiliyah ada kepercayaan kalau dia mau musafir jauh, dia apa? Lepas burung. Kalau burungnya ke kanan, sementara dia mau apa? Belok ke kiri,
maka dia akan sial di jalanan. Dia harus ikutin apa? Kemana itu burung gitu. Ini apa? Kepercayaan orang jahiliyah. Tapi kalau burungnya apa? Nggak mau terbang-terbang, dia jangan apa? Jangan musafir. Kenapa? Karena burungnya nggak terbang nih. Kalau terbang juga apa? Kalau dia musafir juga akan sial jalan. Itu namanya apa? Tatoyur. Lalu dijelaskan oleh para ulama, percaya kepada tatoyur, percaya kepada hal-hal yang dianggap sial dalam kehidupannya. Angka sial 13, kan gitu. Percaya kepada angka-angka yang dianggap QQ, itu enggak? Angka yang bisa memberikan dia apa? Rezeki nih. 9 umpamanya. Kan QQ itu 9 gitu. Itu namanya percaya kepada tatoyur. Oh, ini apa? Kita harus bikin rumah itu sesuai dengan feng shui-nya nih. Harus menghadap matahari. Kalau menghadap matahari, biar matahari sinarnya pagi masuk ke dalam rumah itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang itu apa? Bagian dari kesehatan kan ya. Tapi kalau dia percaya, ini kalau rumah kita ngadap seperti ini apa? Akan sial nih. Kenapa? Karena rumah kita berada di tusuk sate nih. Nah itu akan sial. Itu kalau percaya gitu, itu nggak boleh. Hati-hati tuh. Maka kata Rasulullah, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang tersebut tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam dia sholat nggak diterima. Artinya apa? Begitu pentingnya kita bertauhid kepada Allah SWT agar setiap apa yang kita minta kita lakukan itu tidak terlepas dari apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, itu semuanya kepada Allah, untuk Allah, bagi Allah. Berarti dalam ibadah kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain gitu. Dan ini termasuk bagian dari apa? Min akbaril kabair. Perbuatan syirik itu ada kan di dalam apa? Islam itu ada kabair, perbuatan dosa, apa? Dosa. Ada perbuatan yang paling besar. Kabair itu apa? Dosa yang paling besar. Ada lagi, udah paling besar lagi, akbarul kabair. Salah satu dosa yang paling dianggap paling besar lagi adalah apa? Syirik. Orang mabok minum khamar itu kabair. Orang mencuri kabair, perbuatan dosa paling besar. Tapi ketika orang itu melakukan perbuatan syirik, akbarul kabair, udah besar, paling besar lagi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi haknya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mendapatkan hak dari hamba tersebut untuk diibadahi. Ketika dia sudah mengibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan haknya. Dengan cara apa? Allah yu'adziba. Allah tidak akan mengadab man la yusyrik bihi syai'an, kepada orang yang tidak pernah menyekutukannya. Ya. Maka dari sinilah jamaah sekalian, jangan kita main-main terhadap tauhid kita, karena ini penting. Kita penting. Maka Rasulullah apa? Senantiasa minta, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam berada dalam tauhidmu, dalam Islam, dalam iman. Jangan sampai ini hati berubah. Karena Allah SWT mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ay mukmin. Kenapa? Karena kalau orang mati, meninggal, akhir hayatnya tidak beriman, tidak ada harapan baginya untuk surga Allah SWT. Karena surga itu diperuntukkan bagi mereka-mereka apa? Yang beriman. Sehingga salah satu bagian dari ciri tanda-tanda orang yang husnul khotimah itu, kata para ulama, adalah ketika akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kata Rasulullah apa? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan pada akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan di akhir hayatnya, kemudian dia belum bertobat dari perbuatan syirik, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alil jannah. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan syirik,
faqad haramallahu alil jannah. Sungguh Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga, diharamkan. Sementara di akhirat cuma 2 tempat. Yang satu surga, yang satu lagi apa? Neraka. Kalau diharamkan masuk surga berarti tempatnya di mana itu? Ya nggak ada lagi, kecuali cuma 2 kan? Surga dan apa? Neraka. Maka penting bagi kita untuk menjaga ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal pun bertanya, "Ya Rasulullah, apalah ubashirun nas? Boleh gak saya menyampaikan kepada manusia tentang ini?" Jangan dulu. La tubashirhum. Kenapa? Payat takilu, karena nanti dia akan apa? Cuman sekedar dia lakukan ini doang nih, yang lain nggak dilakukan. Artinya apa? Ibadahnya cuma ini doang gitu. Padahal ibadah itu kan banyak kan? Sholat, haji, zakat, baca Quran gitu. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau saya lihat tentang hal ini, ya, dari apa? Dari hadis ini, yang pertama adalah syarat ibadah yang benar itu adalah yang pertama li ajlillah, ibadah itu dilakukan hanya karena Allah, yang disebut dengan ikhlas. Maka kadang-kadang kata-kata ikhlas itu kadang-kadang apa? Kata ikhlas itu di antonimnya, bukan sinonim, antonim. Lawan katanya itu apa? Al-ikhlas, lawan katanya asyirku. Kenapa? Karena kalau ikhlas itu beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau syirku beribadah di samping kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Maka orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid itu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan apa? Mukmin lawannya itu apa? Kafir. Nah sekarang Islam itu lawannya apa Islam? Kalau Islam lawannya apa Islam nih? Kan kita ada antonim, ada sinonim. Sekarang antonimnya. Kalau kufur lawannya apa? Mukmin atau iman. Kalau asyirku lawannya apa? At-tauhid atau al-ikhlas. Nah sekarang Islam itu lawannya apa? Memang kalau kita lihat sebelum kedatangan Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masyarakat masih menggunakan hukum-hukum jahiliyah. Maka Allah SWT mengatakan, apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah dengan hukum-hukum jahiliyah mereka melakukannya? Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau gitu Islam itu lawannya apa? Jahiliyah. Karena ketika orang itu tidak melakukan hukum Islam, berarti dia menggunakan hukum apa? Hukum jahiliyah. Ini apa? Beberapa pendapat. Jamaah sekalian, dari sini maka di dalam berdakwah Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'adz agar ketika seseorang itu berdakwah sesuai dengan porsi cara berpikirnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan cara berpikirnya. Jadi jangan manusia secara awam kita sampaikan hal-hal yang sangat ilmiah sehingga orang ini apa? Kebingungan. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang pakai terasi-terasi gitu gimana itu? Ya, wah, itu apa? Orang apa? Ini bahasanya tinggi banget ini, kan gitu. Jadi artinya Pak Rasulullah mengingatkan kepada Pak Mu'adz, ya. Jadi bagaimana Rasulullah itu apa? Kalau seseorang itu berdakwah, menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, gitu. Itu dilihat objeknya. Dilihat apa? Objeknya. Maka ada beberapa hal kata para ulama, kebenaran akan menjadi salah ketika disampaikan tidak sesuai dengan pertama waktunya. Yang disampaikan sih benar. Tapi orang itu ketika apa? Tidak sesuai dengan waktunya, maka dia akan salah apa? Mengatakan orang apa? Akan kesel. Kenapa? Bukan waktunya dia apa? Disampaikan gitu. Sesuai dengan kondisinya. Kita menyampaikan kebenaran. Ame orang yang lagi sakit gigi gimana? Dia lagi sakit gigi masih kita nasehatin aja pokoknya kita. Pasti buntut-buntutnya apa? Marah, lu nggak tahu gue lagi sakit gigi masih apa? Masih dakwah aja padahal kita lagi sakit gigi. Jadi harus dilihat kondisinya. Itulah kehebatan Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Beliau nggak semuanya dirata-ratain. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul amal afdol.
Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah melihat nih orang ini tukang ibadah nih. Tukang apa? Ibadah. Maka Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat di atas waktunya. Ada lagi yang tanya, ya Rasulullah, ayul amal afdal. Amal apa yang paling utama? Rasulullah melihat nih orang ini fisiknya luar biasa, orang pemberani. Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kemudian ada lagi tanya, ya Rasulullah, ayul amal afdal. Amal apa yang paling utama? Rasulullah melihat bahwa di rumahnya itu ada orang tuanya yang perlu dijagain. Yang perlu dijagain. Perlu apa? Kalau bahasa apa? Yang perlu diberikan dirawat lah ke bahasa kita ya. Ada orang tuanya yang perlu dirawat. Kata Rasulullah apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Artinya amalan yang utama itu sesuai dengan kondisi kita. Amalan yang utama itu apa? Sesuai dengan kondisi kita. Kalau kondisi kita memang di rumah kita ada orang tua yang perlu kita rawat, itulah amalan yang utama. Padahal jihad juga utama kan? Pada suatu hari ada seorang anak muda mau ikut jihad. Anak muda ini mau ikut jihad. Pak Rasulullah, daftar deh, kalau bahasa kita apa? Daftar. Ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Rasulullah nanya, nih anak muda nih, di rumah inti ada ibu inti gak ada? Wa fi ummika jihad. Terhadap ibumu kamu berjihad. Tapi jagain ibumu, rawat ibumu, itu jihad. Jadi amal utama itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi nggak semuanya sama itu. Kenapa? Karena pintu surga itu apa? Macam-macam. Pintu surga itu apa? Macam-macam. Kalau orang yang unggulannya di sodakoh, dia akan masuk ke dalam babus sodakoh. Keunggulannya dia di dalam sholat, dia akan masuk kepada babus sholah, pintu sholat. Kalau keunggulannya dia apa? Puasa, dia akan masuk ke dalam babur royan. Sehingga hendaklah kita punya ibadah-ibadah yang unggulan. Ibadah-ibadah yang apa? Unggulan. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau orang yang memiliki semua amalannya itu unggul. Sehingga kata Rasulullah SAW, bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu nanti bisa masuk ke dalam pintu surga dari pintu yang mana saja dia inginkan. Kenapa? Karena semua amalnya unggul gitu. Sementara apa? Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ditanya, dan para sahabat yang lain ketika ditanya, ya wahai para sahabatku, siapa yang hari ini sedang saum sunnah? Para sahabat yang lain diam. Abu Bakar yang jawab, saya ya Rasulullah. Wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang yang kelaparan? Sahabat yang lain diam. Abu Bakar As-Siddiq, saya ya Rasulullah. Tanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah menyolatkan orang yang meninggal dan mengantarkan ke kuburan? Sahabat yang lain apa? Diam. Abu Bakar, saya Rasulullah. Jadi setiap kebaikan yang ditanya oleh Rasulullah SAW pada saat itu, Abu Bakarlah yang menjawabnya, semuanya. Ini menandakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memiliki keunggulan di dalam ibadahnya. Maka pantas kalau Abu Bakar itu sudah mendapatkan jaminan surga. Abu Bakar fil jannah, kata Rasulullah. Abu Bakar itu apa? Nanti di surga. Dan Abu Bakar ini, kata Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sangat dicintai. Pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau yang paling cintai dari kalangan laki-laki? Abu Bakar. Kalau dari kalangan wanita, bintuhu, putrinya. Siapa bintunya? Aisyah. Jadi luar biasa. Dan beliau, kata Rasulullah, kalau imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan orang kebanyakan, di saya imannya Abu Bakar lebih apa? Lebih berat. Kenapa? Karena dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan sebagainya, dari 10 apa? Semua itu yang banyak mendapatkan apa? Gara-gara mereka beriman itu disebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini disebutkan oleh apa? Oleh sirah sahabat, beliau adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala. Dan dari kecil memang sudah berteman dengan Rasulullah SAW. Sehingga
Beliau tahu betul bagaimana kejujuran Rasulullah. Kalau para sahabat yang lain ketika mau beriman, nanya dulu bagaimana. Tapi ketika Abu Bakar diajak beriman, langsung beriman, nggak pakai nanya-nanya lagi. Saking luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini saja jamaah sekalian rahimakumullah, paling tidak pertahankan iman kita, berilah hak Allah dengan kita sembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita menjatuhkannya. Sehingga dengan kita memberikan hak Allah, dengan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita tidak diadab nanti di akhirat. Dengan sebab apa? Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jaga iman kita karena ini penting. Karena nanti disebutkan Rasulullah innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat di akhir hayat kita. Masih tauhid enggak ini? Masih beriman enggak di akhir hayat kita? Walaupun pada saat kita hidup pernah berbuat apa? Dosa, tapi akhir hayatnya kalau kita masih bertauhid, ada harapan masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi kalau awal rajin sholat, rajin apa? Baca Quran, akhir hayatnya nggak bertauhid, nggak ada tuh. Kenapa? Yang dilihat akhir hayat kita mempertahankan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.